Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pembakuan bahasa. Pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Siti Maryam, pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Fathur Rahman Rainandi. Bahasa baku itu adalah salah satu variasi bahasa dari sekian banyak variasi yang diangkat dan disepakati sebagai ragam bahasa yang akan dijadikan tolak ukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi yang bersifat resmi, baik secara lisan maupun tulisan. Persamaan bahasa baku adalah penamaan terhadap salah satu ragam dari sejumlah ragam yang ada dalam suatu bahasa. Oleh karena itu sejak awal sudah perlu dijelaskan bahwa penambahan yang lebih tepat adalah ragam bahasa baku atau bahasa ragam baku dan bukan bahasa baku saja. Menurut Pisham dan Pasol, maka bahasa baku itu sama dengan bahasa tinggi atau paling tidak mengacu pada kode bahasa yang sama. Kini pertanyaan itu adalah apakah sebenarnya bahasa baku itu baik kita lihat pendapat beberapa pakar. Halim mengatakan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian warga masyarakat. Pemakaiannya sebagai ragam resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Sedangkan ragam yang tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpan dari norma baku. B. Pemilihan ragam baku. Dari sekian banyak ragam atau variasi suatu bahasa, ragam atau variasi mana yang harus dipilih untuk dijadikan ragam bahasa baku? Dalam hal ini Maidione 1975 mengatakan bahwa pada umumnya yang layak dianggap baku ialah ujaran dan tulisan yang dipakai oleh golongan masyarakat yang paling luas pengaruhnya dan dasar atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan atau memilih sebuah ragam menjadi ragam bahasa baku. Antara lain 1. Otoritas. 2. Bahasa penulisan terkenal. 3. Demokrasi. 4. Logika. Dan 5. Bahasa orang-orang yang dianggap terkemuka dalam masyarakat. Dikatakan Alice Jahbana dalam Robin 1971 bahwa bahasa dari para penulis terkenal sebaiknya digunakan untuk menjadikan patokan bahasa yang baik. 3 macam kelemahannya, yaitu yang pertama, bahwa bahasa itu bukanlah hanya bahasa tulis saja, tetapi ada juga bahasa lisan. Yang kedua, siapa yang bisa menjamin bahwa penulisan terkenal telah menguasai aturan tata bahasa dengan baik? Yang ketiga, karena penulis terkenal itu berada pada zaman yang lalu, maka pertanyaan kita untuk menyatakan keberatan. Pengembangan bahasa tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari berbagai sarana, antara lain yang pertama, pendidikan. Kiranya jalur pendidikan formal merupakan salah satu sarana yang paling tepat untuk menghidupkan konsistensi bahasa baku. Yang kedua, industri buku. Tiadanya industri buku berarti juga menghambat perkembangan dan penyebaran bahasa baku. Yang ketiga, perpustakaan. Adanya perpustakaan dengan jumlah buku yang tersedia cukup banyak akan mempercepat proses pembakuan bahasa. Yang keempat, administrasi negara. Kelangsungan eksistensi bahasa baku dapat terjamin dengan adanya administrasi negara yang rapi, tertib, dan teratur. Yang kelima, media massa. Surat kabar dan majalah merupakan sarana bacaan yang paling banyak mendekati masyarakat. Yang keenam, tenaga. Pembakuan bahasa juga memerlukan tenaga.
tenaga terlatih dan terdidik dalam bidang kebahasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh saudari Siti Maryam. Kemudian saya akan melanjutkan untuk bagian yang ketiga atau bagian yang C, yaitu fungsi dari bahasa baku. Selain untuk situasi resmi, bahasa baku juga menurut Graffin dan Mathion memiliki fungsi yang bersifat sosial politik. Yang pertama berfungsi sebagai pemersatu, dan yang kedua berfungsi sebagai pemisah, dan yang ketiga adalah untuk harga diri, dan yang terakhir atau yang keempat adalah kerangka acuan. Adapun yang dimaksud dengan pemersatu adalah bahasa baku bisa mempersatukan masyarakat di dalam perbedaan bahasa sehingga tidak terjadi konflik di antara mereka nantinya. Adapun yang dimaksud dengan pemisah, yaitu ragam bahasa baku dapat memisahkan atau membedakan pengguna bahasa baku di situasi yang formal ataupun yang non formal. Karena penutur bahasa baku dapat membedakan kapan dia harus menggunakan bahasa yang baku dan kapan dia harus menggunakan bahasa yang non baku. Kemudian yang dimaksud dengan harga diri adalah pengguna bahasa baku dapat merasakan harga dirinya itu lebih tinggi daripada orang yang tidak dapat menggunakan bahasa baku. Karena apa? Karena bahasa baku tidak dapat dipelajari atau tidak kita bisa dapatkan dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan kehidupan kita yang sehari-hari, melainkan kita bisa mendapatkan bahasa baku itu dari lingkungan pendidikan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah rangka acuan. Yang dimaksud dengan rangka acuan ini adalah dapat merangka semua acuan yang ada di dalam bahasa baku tersebut, termasuk ciri-cirinya. Yaitu adapun ciri yang pertama adalah memiliki kemantapan yang dinamis, dan yang kedua adalah kecendekiaan, dan yang terakhir adalah kerasionalan. Ya, baiklah, kita berpindah ke pembahasan berikutnya, yaitu bahasa Indonesia baku. Andai kata kita telah memilih satu ragam bahasa Indonesia untuk menjadikan ragam bahasa baku, maka kita harus mengolah ragam tersebut sehingga memiliki ciri yang tiga tersebut, yaitu kemantapan dinamis, kecendekiaan, dan kerasionalan. Maka tindakan pembakuan bahasa ini harus dikenakan kepada semua tataran tingkatan bahasa, yaitu yang pertama fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, dan semantik. Itu harus dikenakan semua, barulah bisa menjadi pembakuan bahasa. Adapun contoh dari kata bahasa baku ini adalah yang pertama, administratif. Itu bentuk bahasa baku, dan kebanyakan orang yang tidak menggunakan bahasa baku akan menyebutnya administratif. Huruf F yang di belakang itu diganti menggunakan huruf P. Nah, contoh yang kedua adalah kata maaf. Orang menggunakan bahasa baku akan mengucapkan maaf, tapi ketika orang yang tidak menggunakan bahasa baku, maka dia akan mengatakan maaf. Huruf F-nya diganti menjadi huruf P juga. Nah, adapun contoh yang terakhir yaitu kata baku zaman. Jika digunakan oleh orang yang tidak menggunakan orang yang tidak menggunakan bahasa baku, maka zaman itu diganti menjadi zaman. Huruf Z-nya itu diganti menjadi huruf J. Ya, itu sudah cukup jelas contohnya. Mungkin
hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.